Pembicara selanjutnya yaitu Pak Panji Winata. Pak Panji Winata adalah seorang Head of Analytics PT Tokopedia. Pak Panji Winata menempuh pendidikan terakhir sebagai Master of Information Technology di Universitas Indonesia. Minatnya yang utama adalah tentang Big Data, Data Analytics, CLM or CPM Strategy and Planning, Data Arsitektur, Data Engineering, dan lain-lain. Pak Panji Winata akan membawakan presentasi yang berjudul Customer Behavior Analytics, Use Case and Impacts. Pak Panji Winata, apakah sudah ready? Siap, ready. Iya, oke. Baik, tanpa mengulur waktu, langsung saja kita mulai. Kepada Pak Panji Winata, dipersilakan. Oke. Sebentar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan semuanya. Terima kasih, saya bahagia hadir di sini untuk sharing session sama teman-teman semua. Perkenalkan, saya Panji Winata, saat ini bekerja di Tokopedia. Pembicara sebelumnya Pak Dios adalah atasan saya dulu gitu ya, di 2010 sampai 2015 di Telkomsel. Oke, saya di kesempatan kali ini topik yang akan saya bawakan mengenai Customer Behavior Analytics, termasuk use case dan juga impact-nya. Akan ada 5 section. Yang pertama, mungkin kita akan mulai dari definisi dulu. Big Data dan Analytics itu apa sih definisinya? Terus, mengenai kompleksitas analitik itu seperti apa? Dan juga mengenai maturity stage level dari analitik itu seperti apa? Yang ketiga, kita akan membahas mengenai use case-nya. Use case analitik itu dalam hal ini customer behavior. Kemudian kita akan mencoba mengkuantifikasi secara tangible analytics impact dari use case yang kita bikin. Yang terakhir akan ada sesi tanya jawab. Saya mulai dulu dari sebuah definisi dulu kali ya. Jadi ini berdasarkan Harvard Business Review. Ada sebuah video singkat yang akan kita saksikan bersama. Data, analytics. We've all heard the buzzwords, but what do they really mean? And how can they help your business? Let's start with definitions. Big data refers to the vast volumes and types of information that companies can now collect and process using increasingly high-tech systems. This comes from both internal sources within your company and external ones, customers, suppliers, and the broader market. It is both structured, such as customer purchase data from retail stores, and unstructured, such as internet search results. So all data has to be put into structured formats to be analyzed. Analytics is the use of math and statistics to derive meaning from data in order to make better business decisions. There are 3 kinds of analytics. Some are descriptive, for example, dashboards, scorecards, and alerts. They tell you what happened in the past, but not why it happened or what might change. Predictive analytics are more useful. They use past data to model future outcomes, perhaps indicating how customers will respond to a marketing promotion or how sales will be affected by certain market conditions. Even better are prescriptive analytics, which use techniques like optimization or A/B testing to advise managers and workers on how best to do their jobs. They might tell a TV salesman the right discount to offer, a web designer which type of ad will elicit more clicks, or a truck driver where to stop for gas. When you combine big data and effective analytics, you have what Babson College professor Tom Davenport believes to be a key competitive advantage for organizations today. What capabilities does your organization need to succeed? One approach is the Delta model. Data that is clean, accessible, and often unique to your company. An enterprise-wide focus, with key data systems and analytics resources available to the whole firm, not just isolated teams. Leaders at all levels that promote a data and analytics-driven culture. Targets for key business areas that could benefit from this approach. And talented analysts to execute the strategy. In a complex and dynamic business environment, big data and smart analytics are more than buzzwords. They're an important way to improve decision-making and ensure that your company is a step ahead of its competitors. Ya, itu tadi video singkat mengenai definisi Big Data dan Analytics secara summary gitu ya. Big Data itu kumpulan
informasi yang bisa di-collect ataupun diambil oleh perusahaan ataupun organisasi dan diproses menggunakan high-tech system. Terus bicara analytics adalah penggunaan matematika dan statistik untuk mengenerate actionable insight. Harapannya dengan actionable insight tersebut bisa membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Dan untuk mengimplementasikan smart analytics tadi menurut Harvard Business Review kita butuh delta model. Jadi ada data gitu ya, datanya unik, accessible dan juga clean. Di mana biasanya secara pekerjaan itu biasanya dihandle oleh tim data engineering. Echoing tadi yang disebut Pak Dios, menurut Gartner gitu 70% dari activity untuk mengenerate actionable gitu ada di sisi clean up ataupun reformasi ataupun ada di data engineering lagi. 70% dari effort yang digunakan oleh analitik. Terus enterprise focus, jadi tidak silo, masing-masing orang mestinya punya fokus yang sama secara enterprise. Kemudian leader, kita juga butuh leader yang bisa menciptakan budaya, culture. Jadi kalau bicara analitik, harus ada leader yang bisa membudayakan mengambil sebuah keputusan berdasarkan data. Jadi bukan murni berdasarkan intuisi saja. Kemudian terakhir A adalah analis, ini adalah sisi dari manpower-nya ataupun SDM-nya gitu ya, yang bisa menginterpretasikan ataupun mengolah data-data tadi menjadi sebuah informasi yang actionable. Kemudian kita lanjut dulu ke slide berikutnya mengenai analytic effort dan juga maturity stage. Di sini kita akan bahas mengenai tentang kompleksitas dulu. Gitu ya. Jadi secara analitik ini berdasarkan Gartner ada 4 hierarki. Tadi kalau di Harvard Business Review mengatakan 3, di sini ditambah ada jadi 4, yaitu di antara deskriptif dan prediktif mereka menambah diagnostik. Kita mulai dari yang level pertama dulu, deskriptif. Gitu. Deskriptif itu dalam bentuk apa yang telah terjadi, gitu, secara historical. Contoh, berapa pendapatan perusahaan kita, berapa jumlah pelanggan, berapa jumlah penjualan, dan seterusnya. Nah, itu hasilnya dalam bentuk report atau dashboard. Naik sedikit ke kanan, gitu ya, secara kompleksitasnya lebih tinggi, itu ada diagnostik. Diagnostik itu bicara tentang kenapa itu terjadi. Masih bicara historical, tapi menjawab pertanyaan kenapa. Jadi, contoh di saat penjualan kita naik secara order, tetapi kenapa pendapatannya turun? Nah, itu kan butuh mengkorelasikan beberapa data, itu disebut dengan diagnostik. Hasilnya dalam bentuk korelasi, naik lagi ke yang level yang lebih tinggi secara kompleksitas, ada namanya prediktif. Prediktif itu sudah memprediksi atau memforecast apa yang akan terjadi. Sebagai contoh, berapa sih pendapatan perusahaan kita di bulan depan? Nah, itu hasilnya dalam bentuk prediction, dan yang paling tinggi secara kompleksitas itu adalah perspektif. Perspektif itu, how can we make it happen? Jadi, setelah kita sudah tahu bahwa pendapatan perusahaan kita akan turun di bulan depan, sehingga kita punya mitigasi secara analitik apa yang harus dilakukan, yang direkomendasikan untuk minimal stabil ataupun bahkan naik. Itu bicara tentang perspektif. Ketika kita bicara analitik, tidak serta-merta prediktif itu lebih baik daripada deskriptif ataupun diagnostik. Makanya kita perlu menyandingkannya dengan maturity stage. Maturity stage ini bicara tentang strategic relevan. Jadi semakin ke kanan, maka strategic relevannya lebih tinggi. Dimulai dengan level 1, ya, stage 1. Level 1 ini biasanya analitik ataupun big data hanya digunakan untuk monitoring. Jadi outputnya dashboard, report, dan itu digunakan hanya untuk monitoring. Nah, itu berarti bicara tentang performance measurement. Maka itu levelnya adalah level paling rendah, level 1. Terus masuk ke level berikutnya, gitu, level 2, gitu. Sudah bicara functional area excellence. Jadi suatu area yang bisa diberikan direct impact gitu, dari analitik sebagai success factor. Contoh mungkin dari sisi marketing, kita dari analitik bisa membantu menaikkan conversion rate ataupun click-through rate. Gitu ya. Itu salah satu output di mana secara strategic relevan sudah masuk di level kedua. Di level ketiga, stage 3, itu sudah value proposition. Value proposition itu bedanya dengan stage 2. Kalau stage 2, kita melihatnya areanya masing-masing, gitu ya. Marketing sendiri, sales sendiri. Tapi kalau di value proposition, kita sudah mengintegrasikan. Jadi misalnya, kita melakukan perubahan di marketing, maka akan berdampak dengan sales, akan berdampak dengan customer service atau customer excellence, bahkan berdampak terhadap tim produknya misalnya. Gitu. Nah, ketika kita menganalisa secara terintegrasi semuanya, maka itu sudah bicara level ketiga. Kita sudah masuk di value proposition. Dan yang paling tinggi adalah itu stage keempat, business model transformation, di mana big data atau analitik itu menjadi produk.
produk ataupun service yang menjadi unique value proposition. Jadi sebagai contoh yang paling sederhana mungkin credit scoring gitu ya. Kalau di zaman dulu secara konvensional, perusahaan-perusahaan kreditur itu sebelum memberi kredit mereka akan melakukan offline assessment. Datangi rumah calon nasabahnya, dilihat seberapa besar rumahnya, ukuran keramiknya, atapnya, aset-asetnya gitu. Dan kemudian mungkin butuh 1 minggu sampai 1 bulan mereka baru bisa memberi assessment apakah orang ini layak diberi kredit atau modal dan seberapa besar. Nah, dengan credit scoring, hal itu mungkin hanya bisa dilakukan dalam bentuk 1 jam atau bahkan dalam 1 hari gitu. Sehingga itu mengubah bisnis model, di mana masuk di level keempat. Kenapa kita perlu menyandingkan maturity stage dengan kompleksitas gitu ya? Bahwa contoh gitu ya, predictive analitik gitu, bukan berarti kita bisa memprediksi maka selanjutnya relevan kita tinggi. Sebagai contoh, kita memprediksi di bulan depan pendapatan perusahaan misalnya 1 triliun gitu ya. Kalau hanya sebatas itu dan digunakan hanya untuk monitoring, maka secara maturity stage kita masih di level 1. Bahwa itu hanya buat monitoring. And then what-nya kita nggak bisa ngejawab. Bahkan kalau seandainya sebaliknya gitu ya, kita diagnostik aja nih gitu ya, masih belum bicara prediksi. Diagnostik kita sudah bisa memberikan rekomendasi gitu ya terhadap masing-masing area dalam terintegrasi gitu. Maka itu secara strategik relevan masuk di value nomor 3. Jadi dia stage level 3, value proposition. Jadi sehingga terkadang kita perlu membalance antara sisi teknis dan juga dari sisi bisnis. Di mana bisnis itu adalah bicara tentang strategik relevan. Saya lanjut dulu kita masuk langsung ke use case gitu ya. Tadi ketika kita bicara delta model, ada T-nya target. Nah, target itu biasanya dibentuk dalam bentuk use case. Saat ini saya akan membahas mengenai smart loyalty untuk mendrive customer behavior. Jadi kita mulai dulu dari external research gitu ya, bahwa McKinsey mengatakan intervensi itu dibutuhkan terhadap customer segment yang tidak hanya berdasarkan current behavior, tetapi juga bisa mendrive, bisa kita mengubah gitu ya behavior dari pelanggan sesuai dengan apa yang kita harapkan di kemudian hari. Kemudian ketika bicara measurement suksesnya, itu bukan hanya accrual itu dalam artian nanti naik pendapatan sekian, tetapi kita bicara engagement yang lebih penting. Selain itu dari Harvard Business Review mengatakan customer behavior itu sebaiknya mendrive value sharing. Value sharing itu melalui reward gitu ya, itu hanya bisa direalisasikan jika customer-nya menjadi sustainably loyal. Jadi loyalnya sustainable gitu ya. Tidak hanya saat ini loyal, besok enggak lagi gitu. Maka harus bicara sustainably loyal. Kemudian dari Forbes mengatakan, dari loyal itu ada terbagi 2 gitu ya, transactional loyalty sama smart loyalty atau experience loyalty. Transactional loyalty itu dia benar-benar transactional basis. Contoh, misalnya kamu kalau seandainya melakukan pembelian sebesar 20 juta dalam 1 tahun, maka kamu akan mendapatkan kartu katakanlah VIP dong. Ketika itu yang kita terapkan gitu ya, maka itu disebut transactional loyalty. Di mana situ tidak ada emotional connection dan tidak ada yang dikatakan sustainably loyal, bahkan mendrive itu adalah inorganic sales. Inorganic itu dalam artian begini, setiap ada promo dia beli, nggak ada promo dia nggak beli. Jadi setelah dia beli 20 juta misalnya, nggak sekali beli, besoknya nggak pernah beli lagi gitu sama sekali, maka itu secara definisi sustainable loyal dia tidak sustainable. Dia hanya beli sekali. Beda dengan yang smart loyalty, itu experience basis. Experience basis itu kita mengintroduce katakanlah beberapa payment yang kita punya, beberapa produk yang kita punya, beberapa hal service yang kita punya, sehingga dia punya experience dalam kehidupannya dia yang bisa di-cover oleh produk atau service perusahaan kita. Dan kemudian ada emotional connection-nya di sana, bahwa mereka merasa ada needs gitu, bahwa mereka ingatnya kita, top of mind-nya kita. Dan tentunya ketika dua hal tersebut dilakukan, experience dan emosional, dia akan mendrive organik, mau itu ada promo atau enggak, dia tetap ingatnya platform kita. Dalam hal ini mungkin Tokopedia gitu ya, itu sebenarnya loyal. Kita lanjut dulu ke hal berikutnya. Gitu. Tadi kita sudah tahu antara transaksional dengan experience. Dalam hal ini saya akan coba bahas bagaimana sih experience loyalty gitu ya. Experience loyalty itu sebenarnya dengan secara analytics itu cukup dengan diagnostik gitu ya, bahwa kita menggunakan CLTV satu sederhana gitu ya, customer lifetime value. Yang kedua menggunakan cohort analysis. Saya coba jelaskan dulu CLTV itu maksudnya apa gitu ya.
Jadi customer lifetime value sendiri sebenarnya bisa dilakukan dua, menggunakan historical basis, yang kedua menggunakan predictive. Dalam hal ini kita mulai dengan yang sederhana, menggunakan historical revenue basis. Data berikut data dummy gitu. Jadi simpelnya kita menggunakan normal distribution method gitu ya, persentil 0,33, persentil 0,66, dan di atasnya untuk menjadi low value customer, medium value, dan high value. Dari sini kita dapatkan bahwa ketika low value customer, secara jumlah pelanggan itu ada 388.000 gitu ya, dan itu mengenerate 970.000 itu mengenerate revenue-nya 388 miliar. Berarti dari 55% jumlah pelanggan kita yang ada di low value itu mengenerate-nya hanya 14%. Terus sebagai hal yang kontras gitu di high value customer itu jumlah pelanggannya hanya 176.000 pelanggan atau 20% dari populasi, tetapi dia mengenerate 5,3 triliun. Jadi Pareto ada di sini. Jadi bahasa lainnya, hanya 25% pelanggan kita hilang, maka 76% pendapatan perusahaan juga akan hilang. Beda hal dengan yang low value gitu. Dan dengan kondisi begini, kita dapatin berapa sih berdasarkan normal distribution method, low value customer itu annual revenue-nya berapa dan berapa kali order gitu ya. 36 sampai 60 sampai 60. Success story dari CLTV ini sendiri dari IBM. Mereka dari IBM itu mengatakan revenue mereka itu naik 10% setelah mereka menggunakan CLTV dalam mentarget customer mereka. Ini terkait CLTV, dari sini apa hubungan dengan loyalty tadi? Dari loyalty itu kita mencoba membagi menjadi 3 tier. Misalnya dari low flyer, medium flyer, high flyer. Yang warna ungu itu CLTV. Kenapa sih dapat angka 36, 60, dan 60? Jadi kita melihat bahwa orang-orang yang bertransaksi 36 order dalam 1 tahun atau 3 order per bulan itu masuk di low flyer. Begitu seterusnya yang di medium 36 sampai 60 dan 90. Nggak cukup hanya di situ. Kalau kita hanya berhenti di situ, kita masih transaksional. Sehingga kita butuh untuk menyandingkan dengan namanya sticky factor. Sticky factor didapat dari mana gitu? Kita dapat dari cohort analysis. Itu analisa sederhana. Sebagai contoh, medium player gitu ya, dia bertransaksi paling tidak minimal 3 service kategori gitu. Jadi kalau di Tokopedia itu ada physical good gitu ya, teman-teman beli barang, contoh beli kipas angin gitu ya, sampai itu masih kategori physical good. Terus ada digital good itu yang isi pulsa, terus PLN, bayar pajak, dan segala macam, itu digital good. Ada e-grocery juga, e-grocery itu beli mungkin mirip saingan dengan sayur box atau Tanihub gitu ya, itu Tokopedia punya namanya Tokonow. Terus ada gadget trade-in, zakat, kurban, bahkan investment. Jadi at least 3 service kategori dia pakai, maka itu secara sticky factor lebih sticky. Dan didapat dari mana? Dari cohort analysis. Jadi cohort analysis ini sederhananya seperti ini. Jadi kita coba berangkat dari bisnis hipotesis. Jadi tidak serta-merta analitik itu bisa memberitahu kita ini loh outer-outer yang penting. Jadi kita harus berani berhipotesa. Bahwa hipotesa kita katakanlah ada 50 sticky factor yang bisa kita consider, nanti dibuktikan oleh cohort gitu ya. Sebagai contoh, cohort yang pertama yang di tabel di atas ini bicara tentang bagaimana sih perilaku orang-orang yang bertransaksi lebih dari 3 service kategori. Dan kita lihat retention-nya. Retention itu dalam artian kalau dia beli di bulan ini, di bulan depan dia apakah masih beli atau enggak. Kalau dia nggak beli, maka kita anggap dia tidak berhasil kita retain. Nah ini secara bacanya di bulan Juli 2020 gitu ya, ada 3,2 juta pelanggan yang bertransaksi lebih dari 3 service kategori. Di bulan Agustus, berarti plus 1 gitu, plus 1, 88%-nya masih tetap bertransaksi di platform kita. Sampai seterusnya di bulan ke-6, setelah di bulan Juli, berarti di bulan Januari gitu ya, 84% atau dari 3,2, 2,7 jutanya masih tetap loyal sama kita bertransaksi. Sebagai perbandingan gitu ya, yang di bawah, tabel di bawah ini dia bertransaksi kurang dari 3 service kategori. Sehingga contoh gitu ya, di bulan Juli 6,4 juta pelanggan yang bertransaksi di bulan Juli kurang dari 3 service kategori. Maka di bulan ke-6 kita ambil contoh yang ekstrimnya di bulan ke-6, 6 bulan setelah itu hanya 27% yang masih tetap loyal ke kita, berloyal di kita. Berarti secara remaining buyer-nya hanya 1,7 juta.
Sehingga ketika kita compare antara yang kurang dari 3, lebih dari sama dengan 3, maka orang-orang yang bertransaksi lebih dari 3, 2-3 kali lipat lebih baik retention rate-nya. Insight-nya apa? Insight-nya adalah kita perlu mengencourage gitu user-user tersebut untuk experience menggunakan lebih dari 3 service kategori. Jadi misalnya contoh dia kalau mau bayar PLN, ingatnya Tokopedia. Kalau dia mau beli barang sesuatu tentang kebutuhan sehari-harinya gitu ya, beli gula, beli beras, ingatnya e-grocery Tokopedia. Jadi kita sudah menyentuh kehidupan sehari-harinya. Dibandingkan dengan katakanlah orang tersebut dia beli motor gitu ya sekali harga 20 juta, setelah itu dia nggak pernah lagi mencoba hal yang lain. Maka secara engagement-nya tidak lebih tinggi dibandingkan tadi yang sudah experience terhadap lebih dari 3. Cuman experience itu tidak serta-merta orang akan experience. Kita butuh menginsentifasi, kita butuh memberikan reward kepada mereka untuk mereka mencoba at least yang pertama. Nah dari sini kita tahu dalam cohort itu nomor 2, nomor 5, nomor 3, nomor 4, nomor 6, nomor 7 itu berdasarkan cohort. Kita tahu bahwa ketika orang experience menggunakan 3 kurir gitu ya minimal, dia pernah nyoba ekonomi, dia punya atau regular atau next day ataupun kargo same day design, at least 3 kali gitu ya, 3 kurir berbeda, maka stickiness-nya lebih tinggi daripada yang orang-orang yang kurang dari 3. Begitu juga dengan payment option gitu. Orang ini sudah mau melinkage katakanlah e-walletnya ada mungkin ada GoPay, ada OVO gitu masuk ke dalam Tokopedia. Juga pernah experience menggunakan credit card, virtual account, bank, instant debit, paylater ataupun coin, at least 3 gitu. Maka secara wallet gitu, secara dompet, dia tuh punya banyak opsi. Sehingga contoh ketika e-wallet ataupun GoPay-nya nggak ada balance, dia keinget saya ada credit card yang sudah bisa saya pakai langsung. Sehingga stickiness-nya akan lebih tinggi. Begitu juga ketika dia mulai engage memberikan rating dan review. Dan semua itu kita skemakan dalam bentuk reward ke mereka. Cara bacanya gimana diagram ini? Contoh gitu ya, Loveline, ketika orang sudah install up-to-date app version dan juga order kurang dari 36 kali, gitu, itu secara retention rate adalah 40%. Dan di 2020 kita coba skenario kan 70% dari pelanggan kita, katakanlah pelanggan kita 1 juta contoh gitu ya, 70% yang berada di level ini, gitu. Maka 28%-nya gitu, berarti 70 kali 40 gitu, 28%-nya yang masih akan stay di kita di bulan depan. Sementara beda kalau yang nomor 2 McFlyer gitu ya, retention rate lebih tinggi 70%. Tapi penetration atau proporsi jumlah pelanggannya 20% dari 1 juta, berarti kan 200.000. Dari 200.000 pelanggan yang masuk di medium flyer gitu, di bulan depan tersisa 140.000. Beda hal dengan yang high flyer gitu, 10% gitu ya, berarti 10% dari 1 juta 100.000. 100.000 berarti 90.000-nya di bulan depan masih setia dengan kita. Sehingga dengan matematika sederhana seperti ini, kita bermain dengan bagaimana caranya kita menaikkan penetration-nya. Kita sudah tahu faktor-faktor apa yang sticky bagi mereka, tidak serta-merta hanya business duration, kita punya rasio nasional gitu, bahwa bagaimana cara kita menaikkan retention rate kita dari 51% naik menjadi 70%. Maka simpelnya yang dari 70% proporsinya kita bikin 20%, tapi kita pindahkan ke medium flyer 50. Ini bagaimana sih kalkulasinya? 70 dikali 40 kan 28 ya bertahan gitu kan. Sementara 20 kali 40 ada 8. Berarti di sini akan ada minus 20%. Sementara yang di medium flyer yang 20% penetrasi ini kita naikkan jadi 50%. Berarti yang awalnya hanya 14% stay di kita menjadi 35%. Sehingga secara stickiness kita akan naik 21%. Begitu juga dengan yang high flyer. Dari yang awalnya cuma 9%, 10 kali 90, sekarang secara proporsi kita naiknya 30%. Maka 3 kali 9, 27. Maka ada delta 18% naik. Sehingga dari 51% di bulan Desember 2020, ketika ini kita sukses melakukan skenario seperti ini, maka secara retention rate dari perusahaan akan naik ke angka 70%. Ini logika sederhananya, jadi meskipun analitiknya sederhana, tapi ini bermanfaat secara perusahaan. Kita lanjutin dulu gitu ya. Setelah kita tahu sebenarnya manfaatnya apa, terkadang ketika kita tidak bisa mengkorelasikan dengan financial statement, itu menjadi sebuah idea yang sulit untuk disetujui oleh manajemen. Sehingga kita coba untuk mengkuantifikasi impact-nya secara tangible menggunakan framework ini namanya generic RANTI gitu ya, generic label.
Nah, ini dari ada sebuah kutipan singkat gitu ya dari Peter Drucker gitu. Peter Drucker ini adalah bapak modern business management. Beliau mengatakan, if you cannot measure it, you cannot manage it. So, kalau di saya nambahkan, if you cannot measure it, you cannot manage it well. Jadi itu hampir semua dalam kehidupan kita itu, hampir semua gitu ya, itu bisa di-measure gitu, bisa dihitung gitu. Jadi jawaban-jawaban pamungkas gitu ya, biasanya orang data, orang teknis gitu, orang IT, biasanya menjawab dengan jawaban yang intangible gitu. Seberapa besar manfaatnya? Manfaatnya akan efektif dan efisien. Terdengarnya keren gitu ya, jawaban itu pamungkas, tapi sebenarnya itu tidak sesuatu yang bisa kita ukur. Seberapa efektif dan seberapa efisien. Nah, untuk bisa mengukur itu, makanya kita bisa menggunakan salah satunya adalah framework berpikir, yaitu tadi Rantes model. Nah, kita coba, jadi saya jelasin dulu Rantes model gitu ya. Rantes model itu, ini adalah disertasi dari salah satu guru besar di UI gitu ya. Dia membuat sebuah framework bagaimana cara kita mengukur IT ataupun teknologi gitu, dan termasuk juga data. Sebenarnya kalau secara lengkapnya dia ada 75 benefit subkategori gitu ya. Cuman yang warna-warna hijau ini saya warnain hal-hal yang relevan dengan data gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita mulai dulu. Tadi kita sudah tahu tentang effort, terus kita sudah tahu juga tentang maturity stage gitu. Nah, untuk use case-nya smart loyalty gitu, kita sudah tahu tadi bahwa kita sudah dalam tahapan merekomendasikan, walaupun yang kita lakukan sebenarnya sebatas bukanlah prediksi gitu ya. Kita merekomendasikan, dan itu sifatnya sudah preskriptif secara perhitungan. Maka kita di level yang paling tinggi. Terus bicara tentang maturity stage, tadi kita sudah mengintegrasikan beberapa hal gitu ya. Tadi ada dari sisi payment-nya, terus ada dari sisi service atau produknya gitu, ada dari sisi logistik ataupun kurirnya gitu. Nah, itu sudah bicara tentang value proposition enhancement. Kemudian sebelum kita bisa mengkuantifikasi, berarti kita harus mengidentifikasi dulu. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Tadi dari 25 benefit subkategori, kita akan screening satu persatu, yang mana yang relevan dengan use case smart loyalty. Ya. Jadi misalnya contoh, apakah dengan smart loyalty ini ada keuntungan bisa mengurangi cost gitu kan ya, dalam bentuk service failure cost itu. Kalau nggak ada, maka berarti itu bukanlah benefit yang bisa kita kuantifikasi. Yang warna merah, ini adalah benefit yang bisa kita kuantifikasi. Apakah dengan adanya smart loyalty ini, secara analitik bisa mengakselerasi proses gitu, decision making proses. Iya gitu ya, maka kita tandai dulu gitu kan. Dan begitu juga tentang increasing revenue gitu. Apakah ini bisa menaikkan revenue gitu, ataupun increasing business capacity? Jawabannya iya. Nanti akan kita coba hitung di slide berikutnya. Jadi dari cara berpikir adalah bagaimana kita mengidentifikasi dulu manfaatnya apa, kemudian kita akan coba kuantifikasi. Nah, ini impact dari implementing smart loyalty gitu ya. Dan data ini hanya dummy gitu. Saya cuma memberikan ilustrasi. Satu transaksional loyalty gitu ya, yang sebelah kiri. Dari Januari sampai Desember 2020, kita lihat grafiknya seperti ini. Yang warna hijau itu adalah actual, sementara yang warna biru adalah itu trend line. Terus begitu di bulan Januari 2021 kita implementasikan smart loyalty, maka secara retention rate dari 52% naik sampai ke angka 70%. Dan secara yang trend line blue, yang warna biru terhadap yang warna hijau itu semakin dekat. Dalam artian berarti kita bisa mengkontrol pergerakan retention rate-nya. Sehingga dari sini apa? Gitu, milestone-nya kritikal bahwa di bulan Januari 2021 kita implementasikan, dan impact-nya kita tahu bahwa bisa mengimprove 19% gitu ya. Yang dari 50 menjadi 70% misalnya. Terus tadi semakin dekat antara trend line dengan yang aktual, menandakan bahwa itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Ketika dia mirip yo-yo sebelah kiri, sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, atau autopilot, itu bahaya gitu. Bahwa kita nggak bisa menjawab itu apakah dikarenakan kita atau bukan. Murni didrive oleh si pelanggannya. Nah, tadi kita sudah tahu ada dua yang kita identifikasi gitu ya. Pertama, secara manfaat yang tangible, smart loyalty. Yang pertama, kita bisa mengakselerasi proses dari decision making gitu. Bagaimana sih cara mengukurnya gitu? Jadi sebelumnya misalnya kita tahu terjadi penurunan retention rate gitu. Berarti kejadian dulu gitu ya, setelah itu kita baru bereaksi. Sehingga setelah 1 minggu kejadian, baru bereaksi di minggu berikutnya, maka itu 14 hari. Kita punya waktu sudah ketinggalan 14 hari untuk bereaksi. Berarti itu reactive basis.
Dibandingkan dengan tadi, dengan ada smart loyalty, kita sudah tahu apa yang mau kita capai. Ketika kita ingin menaikkan retention rate sekian persen, maka di segmen ini harus kita naikkan sekian secara penetration. Maka ini sudah bicara tentang acceleration process of decision making. Yang kedua, increasing revenue gitu ya. Revenue bagaimana cara ngitungnya gitu. Tadi kita tahu 19% monthly retention rate kita naik gitu ya. Maka jika ditranslasikan ke financial impact seperti apa? Jadi sebagai ilustrasi di table gitu ya, dulunya 51% misalnya gitu ya, Desember 2020, terus diimplementasikan sampai di Desember 2021 naik ke 70%. Maka ada incremental 19% secara retention rate di bulan Desember 2021 dibandingkan jika kita tidak ada intervensi apapun. Diasumsikan 51% dapat pasti. Maka kalau seandainya 10, kita asumsikan 10 juta pelanggan kita punya. Berarti dari 10 juta itu kita bisa menyelamatkan 1,9 juta buyer yang mestinya mereka tidak ada di kita, tapi stay di kita dikarenakan program Smart Loyalty tadi. Dengan asumsi misalnya satu pelanggan itu menciptakan pendapatan bagi perusahaan 100.000 misalnya, maka 100.000 dikali 1,9 juta itu ada 190 miliar. Maka kita bisa bilang berkat analitik kita 190 miliar itu terjadi incremental revenue. Di mana kalau nggak ada Smart Loyalty, ini akan tidak ada tambahan 190 miliar. Nah, ketika kita sudah ngomong dalam bentuk tangible quantification dan dikasih visibility ke manajemen bahwa inisiatif ini rasionalnya seperti ini, jadi tadi kita hanya pakai singkat gitu ya, sederhana, cohort dan CRTV, dan impact-nya adalah di angka 190 miliar per bulan gitu. Bayangkan kalau itu dikalikan tahun misalnya, walaupun itu akan naik turun gitu ya, cuman ya kurang lebih bisa mencapai angka triliun. Otomatis antara investasi cost yang kita keluarkan gitu ya, dibandingkan benefit yang kita dapat jauh lebih besar benefit, maka ini dengan mudahnya manajemen akan mengatakan saya balikin idenya, kita implementasikan. Ya, kurang lebih berikut mungkin kita akan lebih perbanyak di sisi tanya jawab. Mungkin saya hand over balik ke moderator dulu. Baik, terima kasih Pak Panji atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Sudah ada pertanyaan dari Pak Andi Renaldi. Kita persilakan kepada Pak Andi Renaldi untuk bertanya langsung ke Pak Panji agar diskusinya lebih interaktif. Silakan open cam dan open mic, Pak Andi. Atau kita bacakan aja ya? Ya. Oke, pertanyaannya, apakah ada public dataset yang bisa digunakan untuk penelitian customer behavior ini? Silakan, Pak Panji. Ya, oke, ini saya coba jawab ya. Kalau mungkin yang dimaksud public dataset relate dengan Tokopedia, jawabannya enggak gitu ya. Kenapa tadi lain dengan disampaikan Pak Dios, di Tokopedia pun juga kita menerapkan data privacy and protection juga gitu, di mana data-datanya di-masking, terus tidak semua orang yang bisa mengakses itu, bahkan yang di Tokopedia sendiri. Cuman kalau di luar itu gitu ya, di luar Tokopedia gitu ya, menurut saya ada, cuman saya belum pernah mencoba gitu ya, customer behavior di luar. Mungkin jawabannya bahwa Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin menanyakan lagi? Oke. Silakan Pak. Tes, apakah suara saya kedengaran? Ya, benar. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih Pak Panji, materinya sangat menambah pengetahuan dan wawasan saya, Pak. Salam kenal Pak, saya Ruhul Amin Pak. Kebetulan saya memang peneliti, lagi mengembangkan sistem rekomendasi Pak. Sistem rekomendasi individu ya Pak, khususnya ya. Kalau saya lihat tadi kan lebih kepada segmentasi pelanggannya ya Pak, kalau tidak salah ya Pak, hasilnya ya Pak ya. Kalau yang saya ingin kembangkan itu sebenarnya adalah lebih kepada rekomendasi pada produknya ya Pak ya. Jadi membuat prediksi dan nanti rekomendasi berdasarkan data transaksi dia gitu ya.
Nah, ada metode yang sangat terkenal sebelumnya yaitu metode RFM ya yang saya tahu ya, diukur berdasarkan resensi, frekuensi, monetary dari si pengguna atau si pelanggan. Nah, cuma kan kita ketahui tantangan saat ini itu data besar ya Pak, volumenya data besar. Terus yang kedua adalah data streamnya, atau datanya mengalir deras lah. Tidak mungkin kan kita menganalisa data baru dianalisa dulu, baru direkomendasikan. Sedangkan yang dibutuhkan adalah nanti rekomendasinya itu real time juga ya Pak kepada si pelanggan ya. Mohon arahnya ini Pak, untuk hal-hal seperti itu mungkin Tokopedia seperti apa Pak untuk menindaklanjuti mengatasi volume data dan velocity ya tadi ya Pak, kecepatan data. Terima kasih. Siap ya, terima kasih Pak Rulamin, selamat kenal juga. Tadi bahas tentang RFM gitu ya, resensi, frekuensi, monetary. Betul itu buat segmentasi sebenarnya, bisa dibilang buat segmentasi gitu ya, berdasarkan seberapa recent, seberapa frequent, dan seberapa besar monetary yang dibangun. Nah, mengenai RFM itu sendiri sebenarnya perlu saya state dulu gitu ya. RFM itu akan bisa kita lakukan jika dia sudah punya data historical. Jadi contoh, dia sudah melakukan, ada monitoringnya gitu ya, sudah ada frekuensinya, maka itu bisa kita lakukan. Dalam kondisi begitu sebenarnya kita bisa bikin dua strategi gitu. Jadi satu, rekomendasi terhadap orang-orang yang punya historical itu mestinya tidak butuh untuk yang real time basis gitu. Jadi kita bisa bikin baseline-nya gitu. Baseline-nya katakanlah tiap berapa jam gitu ya, bisa kita generate, dan tabel yang hasil akhirnya yang kita taruh katakanlah di customer data platform gitu, ataupun di memory database gitu, yang bisa dibikin dengan cepat. Bukan di data warehouse biasa yang memang kebutuhannya buat analitik, bukan buat streaming. Terus ada data-data yang contoh kalau di Tokopedia, dia bahkan belum sign up gitu ya, dia belum punya account di Tokopedia. Dia masih bicara visit lah, dia masih mengunjungi gitu ya, mengunjungi. Kalau dari situ pun kita punya rekomendasi misalnya. Jadi kita juga melihat setiap pengunjung biasanya ada visitor ID, katakanlah dari Google gitu ya. Jadi ada identify yang unik juga dari mereka. Jadi ketika menggunakan Android, misalnya, Android itu pasti punya korelasi dengan Google gitu ya, email Google. Dan itu akan, selain itu juga mereka ada Google Ads ID. Dan dari kalau di Tokopedia kita pakai Google Analytics, sehingga kita tahu ini visitor ID uniknya berapa. Setelah itu juga dia ada interaksi dengan kita ada clickstream analysis. Jadi mereka pertama kali buka halaman apa, terus berapa lama mereka di sana, scrollnya seberapa jauh gitu ya. Kalau dia semakin lama, jadi sebenarnya ada angka balance-nya. Semakin lama dia lama di situ, bisa jadi produk itu membingungkan bagi dia gitu. Dia bingung apa gitu kan ya. Atau yang cuma sebentar, setelah itu dia close gitu. Bisa jadi tidak menarik. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita bikin rekomendasi berdasarkan kita di clickstream. Cuman RFM sebenarnya untuk tahap awal sangat berguna sih Pak. Jadi nggak serta-merta kita harus lanjut langsung di level real time gitu. Kalau seandainya low hanging fruit atau buah yang paling kecilnya pun belum kita gapai, RFM bisa diintroduksi di sana. Cuman RFM itu biasanya juga transaksional, tidak ada misalnya jadi kita bisa mengklasifikasikan pelanggannya sehat, beresiko rendah atau beresiko tinggi gitu bisa contoh ya. Tentunya juga perlakuannya beda-beda. Kurang lebih begitu Pak Ruhul, mungkin ada yang masih bingung atau ditanyakan. Ya, terima kasih Pak. Mungkin bisa komunikasi lebih lanjut. Kadang kalau pengen diskusi atau apa, pengen kontaknya nanti Pak, jika diperbolehkan. Boleh. Nanti saya tulis di chat juga kali ya. Baik, terima kasih Pak Panji. Baik, apakah ada yang ingin masih bertanya? Oh, ya ada. Silakan Mas Dini. Silakan Mas Dini. Oke, terima kasih banyak Pak Noval. Mas Panji, menarik sekali. Ini saya itu pelanggan Diamond Mas Panji di Tokopedia. Jadi pelanggan paling tinggi ya, paling sticky ya. Ini sticky customer. Nah, ini ingin saya tanyakan adalah ketika Tokopedia mengambil low flyer atau mid flyer atau high flyer customer itu dari order, experience rating, atau payment method, apa yang digunakan, parameter apa yang digunakan sehingga memilih 3 kriteria itu gitu.
apakah ada kriteria lainnya, misalkan jumlah promosi yang dipakai, atau misalkan jumlah gratis ongkir yang digunakan gitu kan, yang mungkin itu lebih reliable misalkan seperti itu. Bagaimana nantinya kalau misalkan ternyata consumer itu bukan dilihat dari banyaknya order, tapi dilihat dari banyaknya promosi yang mereka gunakan gitu sebenarnya. Itu bagaimana menentukan hal itu, Mas Panji? Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Denny, gitu ya, salam kenal juga. Jadi mungkin saya perlu untuk mengklarifikasi dulu bahwa tadi use case dummy, gitu ya. Jadi yang tidak diterapkan di Tokopedia sebenarnya, gitu ya. Cuman kalau pertanyaannya dari mana kita bisa menentukan sticky factor tadi adalah yang paling penting untuk sebagai ingredient yang bisa kita consider, gitu. Jadi kita tuh menggunakan kerangka berpikir CRISP-DM, gitu. Jadi cross industry untuk data mining, gitu ya, CRISP-DM, di mana itu tahapan pertama harus mulai dari business understanding. Business understanding itu jadi data analitik itu tidak serta-merta machine learning sekalipun tidak serta-merta dia tahu bahwa faktor ini penting tanpa ada business acumen dari kita. Jadi kita ada hipotesa, Mas Denny. Jadi kita ada sisi brainstorming, kita business acumen bahwa dari business acumen itu katakanlah ada 50 faktor, gitu. Jadi kita punya rasional hipotesa, gitu. Contoh, gitu ya. Kita kalau seandainya bilang ini salah satu opsi, gitu ya, bahwa ketika orang menggunakan payment-nya hanya menggunakan Indomaret atau Alfamart, maka bagaimana kalau seandainya orang tersebut juga pernah menggunakan credit card dan segala macam. Jadi hanya satu payment yang pernah dipakai, gateway, 2, 3, dan seterusnya akan kita ukur. Sehingga yang paling sticky, yang paling retention yang paling tinggi, berapa gitu. Tapi kan nggak mungkin semuanya kan. Kalau semuanya kita ambil, dia harus mencoba semuanya, bisa jadi jumlah pelanggan yang punya yang punya semua payment gateway juga nggak banyak, sehingga kita butuh mengambil nilai yang rasional gitu untuk bisa dengan mudah mereka capai. Tapi contoh gitu ya, tadi kalau bicara 3 dibanding 2 itu sudah jauh lebih 3 gitu. Jadi kalau 3 tadi kan naiknya misalnya katakanlah 90% gitu ya, sementara sticky-nya gitu ya. Tapi kalau cuma 2 itu di angka 45, kalau 1 di angka 30. Sehingga ada incremental yang sangat tinggi di angka 3, sehingga kita ambil 3. Ini ada 3 payment option yang harus kita introduce ke mereka. Ada juga hipotesa yang salah gitu. Mungkin hipotesa contoh orang itu minimal pernah beli dari 3 kategori, misalnya kategori dapur gitu ya, kategori kategori otomotif. Kita buktikan ternyata itu nggak terbukti katanya. Karena apa? Kenapa itu masih dalam physical good. Dia belum pernah mencoba yang digital good. Nah, jadi dari beberapa hipotesa tadi kita akan mencoba proof dengan cohort sederhana gitu ya, mana yang lebih punya faktor menentukan sebagai sticky factor. Dan mungkin yang lebih advance-nya kita bisa pakai multinomial, tapi multinomial logistic regression juga bisa gitu, ataupun yang correlation itu juga bisa. Cuman dalam hal ini dengan audiens yang saya pikir mungkin audiens lebih besar gitu, mungkin saya akan mencoba menjelaskan yang lebih sederhana menggunakan cohort. Oke, terima kasih banyak Mas Panji. Baik, masih ada satu kesempatan lagi untuk yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin? Oh ya, silakan Pak. Terima kasih. Saya bertanya lagi boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Panji. Ya, waalaikumsalam. Untuk behavior dari customer kan impact-nya kan ada 2 macam ya. Ada yang memberi benefit ke perusahaan, ada yang memberikan loss ya. Nah, kira-kira proporsinya gimana dalam menganalisis ini behavior dari customer? Mana yang diprioritaskan? Mungkin ada pengalaman dari Tokopedia ya. Itu aja yang ingin saya tanyakan. Ya. Jadi ya, salam kenal juga Pak Harun gitu ya. Ya. Jadi antara 2 itu kita nyebutnya mungkin cost and benefit analysis gitu ya. Sebelum sebuah idea kita bisa lakukan, kita tuh melakukan A/B testing, Pak, experimentation. Dan itu kalau di Tokopedia menjadi mandatory. Setiap ada fitur baru, setiap ada service baru, biasanya kita akan melakukan A/B testing dalam bentuk jumlah populasi lebih kecil untuk membuktikan hipotesa kita. Katakanlah kita contoh gitu ya, menganggap bahwa yang A lebih baik pada B. Buktikan dulu sebelum kita bikin
rilis production secara besar-besaran, karena itu bisa jadi lebih loss di kita gitu. Walaupun sebelum kita melakukan A/B testing, kita tuh ada cost and benefit calculation gitu. Dan itu bisa kita justifikasi. Tadi ada rasionalnya gitu, bahwa kalau ini dilakukan sebegini impact-nya, dari mana tahunnya, dari data historical. Itu pun mungkin nggak cukup. Kita punya benchmarking. Benchmarking ada benchmarking. Jadi apakah ada literatur di luar yang pernah melakukan? Apakah itu success story atau enggak? Walaupun nggak semua inisiatif di luar juga ada gitu. Kalau tidak ada, biasanya kita akan masuk dengan A/B test. Tapi kalau sudah ada, kita lebih confident. Ada multi angle lah yang bisa kita lihat, dan ini tidak hanya kata data internal, karena data internal bisa bias juga gitu, bisa cherry picking. Iya. Itu Pak Arun. Ya, makasih Pak Panji. Oke, baik. Sesi tanya jawab kita tutup ya. Terima kasih kepada Pak Panji Winata sudah bergabung dan sharing ilmu bersama kita di sini. Semoga sehat terus dan sukses selalu ya Pak. Terima kasih.